Bapak Ibu hadirin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, selamat malam Bapak. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Madya Kementerian ATR BPN, para staf khusus Menteri ATR Kepala BPN, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para pejabat administrator, para peserta dan tentunya seluruh hadirin yang berbahagia yang hadir secara langsung di Ballroom Grand Melia Jakarta pada malam hari ini maupun juga yang bergabung secara daring dari seluruh Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan selamat datang dalam acara Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan tema melampaui kadaster lengkap. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara yang kita ikuti malam hari ini. Senang sekali pada malam ini saya Glory Oyong dapat memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya mengawali acara yang berbahagia ini kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebuah tarian Nusantara dari Sanggar Tari Eksotika Nusantara yang menggambarkan setidaknya ada 3 tarian medley dari daerah-daerah di Indonesia. Di antaranya adalah Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Bapak Ibu sekalian, persembahan tarian ini memadukan keindahan dan juga semangat dalam melestarikan keberagaman budaya Indonesia, di mana tentu di dalamnya juga terdapat daerah-daerah perwakilan dari tiap provinsi dan juga persebarannya.
Ini juga menggambarkan pesan kesatuan dan juga kebanggaan kita akan budaya bangsa. Marilah kita saksikan bersama persembahan tarian medley Nusantara. Boleh digulungkan, pincang dilayangkan, bro! Cak, 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 bro! Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk tarian medley Nusantara. Kalau kata orang Minang, rancak bana ya Bapak Ibu sekalian. Meskipun ini baru mewakili 3 saja area di Indonesia, karena kalau semuanya ditampilkan gak muat rasanya ruangan ini. Begitu bangga kita akan kebudayaan dan juga kekayaan budaya bangsa Indonesia.
Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai ucapan syukur kita juga ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Marilah selanjutnya kita panjatkan doa syukur dan doa akan dipimpin oleh Bapak Agus Sarjana. Kepada Bapak Agus kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta izinkanlah saya membantunya menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Rabb, karena atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara rapat kerja teknis ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, lancarkanlah dan sukseskanlah acara kami ini. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semuanya. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, ya Rabb, bimbinglah kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu benar, wahai ya Rabb, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan perlihatkanlah pula kepada kami kebatilan itu batil, wahai ya Rabb, sehingga kami dapat menjauhinya. Dan jadikanlah kami orang yang ahli ilmu, ahli kebaikan. Jangan Engkau pikulkan kepada kami amanah yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Jauhkanlah kami dari permusuhan, fitnah memfitnah, saling hasud, iri dan dengki. Satukanlah kami dalam kasih dan sayang-Mu. Jadikanlah kami umat yang bersatu dalam kebaikan dan saling memperingatkan dalam kesalahan dan kelalaian. Tempatkanlah kami, wahai ya Rabb, dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya doa yang kita panjatkan bersama membawa kelancaran untuk pelaksanaan Rakernis ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang kepada Bapak Virgo Eresta Jaya. Kami silakan. Terima kasih Mbak, saya pikir ada staf baru di SPPR Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Irjen diwakili Ibu Irwil, Bapak-Bapak Dirjen dan yang mewakili Bapak Stafsus dan para staf ahli. Terima kasih sudah datang. Ibu Ses, teman-teman direktur di lingkungan SPPR,
Kemudian ada juga Pak di sini para kabit, mungkin bisa berdiri supaya dilihatin nama video, ada 33 kabit minus 3 Pak. Ini kabit-kabit di setiap kanwil ATR BPN beserta stafnya, korsupnya dari kanwil, silakan duduk kembali. Kemudian juga kita undang juga champion-champion mujahid-mujahid kota lengkap. Tolong berdiri, ada 90-an lah, jadi total 95 orang mana berdiri, yang orang-orang kota lengkap. Nah ini Pak, yang kita gencar setiap hari, semangat. Jadi total tuh sekitar 157 lah peserta dari daerah, dari Kanwil dan Kanta. Terus kemudian panitia dari pusat dan narasumber juga dari pusat. Mungkin ada, nggak lebih banyak kan ya, jumlahnya cuma 50 orang aja dari pusat. Ketua panitianya mana? Pak Ulia, kameranya coba ke sana. Ini ketua panitianya. Terima kasih ke panitia yang sudah kerja keras beberapa minggu terakhir untuk ini Pak, ketua panitianya. Di kamera mana kamera? Ini kita Aulia Latif Pak namanya Pak. Eselon 3 di bawahnya Pak Yuli. Bapak Menteri, Bapak-bapak, Ibu Bapak Dirjen, Sekjen, kemudian teman-teman semua. Udah Aulia, udah spotlightnya udah habis. Malam hari ini kita berkumpul di sini, puji syukur kita bisa kumpul dalam keadaan sehat dalam acara Rakernis Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, di mana memang sasaran kita mengadakan Rakernis ini adalah kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan selama hampir 5 bulan terakhir dan merumuskan strategi-strategi untuk kita bisa dapat mencapai target yang kita emban, yang dibebankan ke kita oleh Bapak Menteri, di mana dalam mencapai target ini kita berusaha untuk menyatukan visi misi teman-teman semua. Makanya judul acara ini atau tema acara ini adalah sebetulnya bahasa Inggrisnya Beyond Complete Cadastre. Cuma bahasa Indonesianya melampaui kadastar lengkap. Kenapa harus beyond kadastar lengkap? Karena kadastar lengkap itu bukan final destination. Itu adalah tahap awal untuk kita selanjutnya memberikan manfaat bagi semua stakeholder yang ada. Dan berikutnya adalah kita meningkatkan pengetahuan dan kualitas dari teman-teman yang ada di sini. Ibu Bapak semua, Bapak Menteri, saya dengan Pak Menteri baru pulang dari Washington. Salah satu oleh-olehnya adalah sebentar lagi akan digagas yang namanya Solindex, State of Land Information Index. Nah di situ ada dua hal. Yang satu adalah openness-nya, keterbukaan, dan yang kedua adalah completeness-nya. Jadi di openness-nya itulah beyond kadastar lengkap. Di mana kita harus menghasilkan data, informasi bidang tanah yang harus bermanfaat untuk Pak Gabriel, untuk tata ruang, kemudian untuk Pak Dirjen HTPT, land valuation, land development, land value, dan seterusnya, serta untuk eksternal. Bagaimana kita setelah ini menyatukan dengan perpajakan daerah, Kementerian untuk Climate, ESDM, dan lain-lain. Dan untuk eksternal swasta maupun masyarakat maupun pelaku bisnis. Yang semua itu hanya bisa berhasil jika kita memiliki kadaster yang lengkap dan berkualitas. Nah, bagaimana untuk menghasilkan kadaster lengkap itu? Dalam kesempatan Rakernas ini nanti akan kita rumuskan strategi-strategi perubahan, di mana kita tidak bisa lagi seperti yang dulu-dulu, di mana kita menunggu orang datang atau kita sebut dengan people demand. Kita harus berubah dari people demand untuk jadi government driven. Jadi teman-teman sekarang harus berinisiatif melakukan pengukuran, pemetaan event meskipun tidak ada permintaan dari masyarakat. Karena kalau enggak, kita nggak akan bisa lengkap. Gitu. Nah untuk itulah makanya hari ini sampai 3 hari ke depan Bapak Menteri, kita akan kasih teman-teman
strategi, tips and tricks bagaimana kita melengkapi itu, bagaimana kita menunjukkan kualitas kerja kita dengan akurasi yang ada, dan di samping itu kita juga akan memperkenalkan inovasi-inovasi untuk masa depan setelah kita memiliki kadaster lengkap, Bapak. Jadi seperti 3D, digital twins, pengukuran atas dan bawah tanah, dan lain-lain. Dan yang tak kalah penting adalah supaya masyarakat inline dengan drive yang kita lakukan, maka kita perlu melakukan penyuluhan, sosialisasi, lewat sosmed dan lain-lain, untuk kita terus mengkampanyekan Gema Patas, cek sertifikatku, supaya orang-orang mau terlibat untuk ikut serta dalam pemetaan lengkap maupun PTSL. Karena target 120 juta, target kota lengkap, 104 kota lengkap itu tidak akan terwujud tanpa partisipasi masyarakat juga. Ibu Bapak semua, 3 hari ke depan, tadi Pak Menteri kita akan merumuskan strategi pencapaiannya, kemudian juga kita merumuskan tindak lanjut teknisnya termasuk bentuk-bentuk pelatihan yang akan kita berikan. Mungkin saya perlu informasikan juga bahwa di SPPR ini pelatihan sudah jadi kewajiban Pak Menteri. Tahun kemarin kita pelatihan PTSL integrasi tingkat 1, tingkat lanjut. Hari ini kita sudah masuk ke tingkat 3, yaitu Geo AI dan 3D. Nanti berkenan mungkin Bapak Menteri untuk dapat menyematkan, kita ikut-ikut di TNI Pak, kita kasih wing gitu ya, kita kasih wing sehingga nanti kalau saya ke daerah ketemu orang nggak pakai wing, oh berarti nggak bisa diajak ngobrol, belum ngerti, ya kan? Kalau udah pakai wing, kalau udah pakai wing berarti dia udah bisa diajak ngobrol 3D, udah bisa diajak ngobrol drone dan lain-lain. Mungkin itu berkenan untuk Pak Menteri nanti bisa menyematkan kepada peserta-peserta yang telah lulus pelatihan, dan juga berkenan memberi arahan terhadap teman-teman supaya tetap semangat, tetap bekerja, biarpun anggaran belum turun, tetap semangat, ya kan? Karena pasti turun, tenang aja. Nanti kita tunggu arahan Bapak Menteri, semoga kita semua bisa bekerja lebih baik, memenuhi harapan Bapak Menteri, memenuhi harapan organisasi ini, harapan masyarakat, dan semua untuk kebaikan bangsa kita ini. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Santi. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Din. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan tadi dalam sambutan bahwa memang setelah pelatihan ini diharapkan lebih banyak lagi ilmu yang mumpuni diemban oleh tentunya seluruh peserta yang juga nanti akan membawa kebaikan untuk kemajuan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara penyematan PIN pelatihan Geo AI oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu sebelumnya kami mengundang terlebih dahulu para peserta yang akan disematkan PIN-nya untuk naik ke atas panggung. Ibu Septin Paramia Swantika, Kepala Bagian Program dan Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal SPPR, Bapak Gatot Esti Wijayanto, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, dan Bapak Setio Budi Utomo, Penata Kadastral Pertama Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Untuk menyematkan PIN pelatihan Geo AI ini kami silakan dengan hormat Bapak Menteri ATR Kepala BPN untuk boleh menyematkan didampingi oleh Sekjen ATR BPN dan Dirjen SPPR. Kami silakan. Bapak Ibu hadirin, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah penyematan PIN pelatihan Geo AI yang tentunya juga sebagai perwakilan dan simbol dari para peserta lainnya yang hadir di sini. Kami mohonkan berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Kami mohonkan untuk dapat berfoto bersama. Boleh mengambil posisi rekan-rekan yang akan mendokumentasikan momen ini. Bergeser sedikit Bapak ke arah kiri. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyematan PIN pelatihan Geo AI
yang sekaligus juga menjadi simbol dimulainya Rakernis nanti beberapa hari ke depan. Kami mohonkan Bapak-Bapak sekalian untuk tetap di atas panggung, Bapak Menteri dan Bapak-Bapak yang mendampingi. Bapak Ibu yang telah disematkan PIN boleh kembali ke tempat karena kita akan melanjutkan ke pembukaan. Bapak-Bapak izin, Pak Dirjen izin untuk terus mendampingi. Kita akan menyaksikan dengan pembukaan Rakernis yang ditandai dengan penekanan tombol alat ukur laser scanner. Bapak Menteri berkenan untuk nanti mendekatkan tangannya ke arah layar Bapak dalam hitungan mundur. Kita akan bersama-sama menyaksikannya. Baik Bapak, boleh izin tangannya didekatkan ke layar alat ukur laser scanner. Kita hitung mundur bersama Bapak Ibu sekalian dalam 3, 2, 1. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka telah dibuka dengan resmi Rakernis Direktorat Jenderal SPPR. Bapak-bapak untuk mohon disampaikan, masih ada lanjutan. Kita akan saksikan sebentar setelah ini hasil akuisisi real time. Baiklah Bapak-bapak sekalian, inilah hasil akuisisi real time alat ukur laser scanner pada ruang ballroom acara Rakernis. Lakukan secara real time Bapak-bapak dengan alat ukur yang ada di depan. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak-bapak yang mendampingi kami, silakan kembali ke tempat. Dan untuk berkenan Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung menyimak sambutan dan pengarahan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam sebuah acara yang penting, rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR BPN. Saya sungguh berbahagia malam hari ini bisa hadir secara langsung dan membuka Rakernis ini sekaligus
tentunya ingin menyampaikan beberapa hal yang baik dan penting untuk dijalankan bersama. Sebelumnya saya ingin menyapa Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Bapak Suyus Windayana, tentunya yang menjadi tuan rumah Rakernis ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, SPPR, Bapak Virgo Erestajaya, beserta seluruh jajaran Ditjen SPPR yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir pula para dirjen lainnya, para staf ahli, staf khusus, dan pejabat pimpinan tinggi media, pejabat administrator, pejabat fungsional penata kadastral di lingkungan Ditjen SPPR. Tadi juga diperkenalkan para kasih survei dan pemetaan, betul ya? Datang dari berbagai penjuru tanah air, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke Jakarta, mudah-mudahan membawa tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru untuk bisa segera diimplementasikan di lapangan. Tadi saya boleh cek sekali lagi, mana yang kasih tadi? Angkat tangan. Oke, ini dari Kantah yang kota lengkap. Rencananya akan menjadi kota kabupaten lengkap. Betul ya? Mana tadi yang akan menjadi kota lengkap? Yang paling jauh dari mana ini? Ada dari Aceh. Mana Aceh? Nggak kelihatan. Dari kota atau kabupaten mana Acehnya? Dari Kanwil atau dari Kota Banda Aceh? Oke, berarti paling barat dari Banda Aceh. Terima kasih. Kalau yang paling ujung timur dari mana? Kota Sorong, Papua Barat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalau yang agak lengkap, ada yang agak lengkap. Jadi nanti statusnya lengkap, agak lengkap, kurang lengkap. Mudah-mudahan semuanya menjadi kota kabupaten lengkap. Ya. Tadi Pak Virgo sudah menjelaskan maksud dan tujuan Rakernis tahun ini. Saya hanya ingin memperkuat sekaligus juga memberikan dorongan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengejar, mencapai target-target yang telah kita canangkan bersama. Saya juga boleh sedikit bercerita, 2 minggu yang lalu saya bersama delegasi kementerian, ada Pak Sekjen, termasuk tentunya Pak Dirjen SPPR, Pak Virgo, diundang secara khusus, Bu Fitri, Sesdirjen juga diundang oleh Bank Dunia dalam sebuah forum World Bank Land Conference 2024. Terakhir diselenggarakan tahun 2019, kemudian masuk masa pandemi sehingga baru digelar lagi tahun ini. Ini kesempatan yang bukan hanya baik tapi juga patut kita syukuri karena bukan hanya sekedar diundang menjadi peserta atau observer, tetapi juga diberikan panggung yang baik untuk bisa menceritakan kisah sukses Indonesia, kisah sukses pemerintah, kisah sukses Kementerian ATR BPN. Dan bukan hanya membawa bendera merah putih, tapi juga mewakili kawasan Asia. Karena
tidak semua diberikan panggung seperti itu. Oleh karenanya, mari kita jadikan ini penyemangat untuk terus bekerja dengan sekuat tenaga, karena apa yang Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di bidang pertanahan dan tata ruang ini benar-benar membawa nilai positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Saya melihat banyak hal baik yang telah dikerjakan, dilakukan, dicapai selama ini, tapi juga banyak hal yang harus terus kita benahi, harus kita evaluasi dan perbaiki. Dan disitulah semangat kita untuk terus menjadi institusi pelayan rakyat yang semakin profesional dan terpercaya. Moto kita itu, melayani, profesional, terpercaya. ATR BPN harus semakin maju dan modern. Dan menghadirkan keadilan sekaligus juga kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu semua yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan tata ruang. Walaupun bisa dikatakan sangat baru saya menyelami tugas-tugas di Kementerian ATR BPN, tapi cukup bagi saya untuk mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN ini luar biasa. Dan mudah-mudahan segala ikhtiar, kerja keras, dan keringat Bapak Ibu sekalian mendapatkan kebaikan pada saatnya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama SPPR. Kalau kata Pak Virgo, karena biasa di lapangan, ngukur sana ngukur sini begitu ya. Jadi kira-kira tampilan yang paling pas tuh kayak Pak Virgo inilah. Ini SPPR banget gitu. Role model. Tapi tadi ngeri juga dikasih pakai wing tadi tuh. Jadi katanya kalau nggak pakai wing nggak bisa diajak ngobrol. Termasuk saya berarti kan? Aduh. Saya mau ngajak ngobrol Pak Virgo jadi agak-agak sungkan saya. Nggak dianggap kayaknya nanti nih. Pasti nggak ngerti 3D, digital twins. Apa? Tapi nggak punya wing kayak gini kan? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, SPPR ini sangat fundamental pekerjaannya. Produk yang dihasilkan itu menentukan banyak hal yang lain. Tadi dijelaskan dalam paparan yang begitu mudah untuk kita pahami bahwa kita berharap dengan produk yang semakin berkualitas, SPPR bisa berkontribusi secara lebih optimal untuk jajaran internal kita sendiri, pertama. Baik untuk land tenure, land value, land use, maupun land development. Baru kita bicara secara eksternal, secara paralel. Baik untuk jajaran pemerintahan yang menjadi stakeholders dari SPPR ini, termasuk tentunya dari elemen swasta, dari elemen private sectors, bisnis, untuk properti, pengembangan yang lain-lain. Jadi kita sangat berharap tentunya Rakernis ini sekali lagi meningkatkan kualitas dari para aparatur yang memang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pemetaan dan pengukuran pertanahan dan
ruang tadi. Jadi kalau pada saat di Bank Dunia itu kita menyampaikan ada 3 kunci sukses paling tidak yang bisa kita share kepada delegasi dari 81 negara di dunia, mewakili benua Asia, Amerika, Eropa, termasuk Afrika. Yang pertama adalah kepemimpinan, manajemen. Ini yang selalu menjadi game changer. Leadership itu diperlukan di semua tingkatan. Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan amanah kepada saya ketika itu bukan karena alasan teknis, tetapi karena alasan leadership dan juga manajemen. Dan ini berlaku di semua tingkatan, baik di Direktorat Jenderal, kemudian di tingkat provinsi, para kanwil, di tingkat kabupaten kota, para kantah, semua harus menjalankan leadership dan manajemen modern yang akuntabel, yang responsif, dan juga bisa mencapai target secara tepat sasaran. Jadi pertama, leadership. Tolong jalankan itu dengan baik. Yang kedua, libatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders tadi menjadi kunci utama. Ini juga yang menjadi titik tekan. Mengapa kemudian Bank Dunia misalnya memberikan apresiasi yang tinggi. Capaian yang kita raih juga tidak sembarangan. Misalnya berbicara program pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL dari tahun 2017 ke tahun 2024 ini kurang lebih 7 tahun. Tapi terjadi peningkatan hampir 250%. Pada tahun 2017 yang terdaftar atau ya bisa dikatakan terdaftar ya, itu 46 juta bidang tanah. Nah tahun ini alhamdulillah sudah 112 juta bidang tanah. Hari ini 113 juta bidang tanah dan target kita sampai dengan akhir tahun ini 120 juta bidang tanah. Insya Allah bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Semua tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Siap semuanya? Siap semuanya? Siap mencapai target? Terima kasih kalau ada niat dan juga kesungguhan dari kita semua. Saya punya keyakinan target tersebut bisa kita capai dengan baik. Jadi sisa target yang ditetapkan untuk tahun ini sebetulnya 7 juta bidang tanah lagi. Itu setara dengan kurang lebih jumlah bidang tanah negara Belanda. Ini ketika kita melakukan pertemuan bilateral, sehari setelah saya menyampaikan sambutan di forum tersebut, bersama dengan Kadaster Belanda, itu semacam BPN-nya berarti ya, kepala BPN-nya dari Belanda, menceritakan berbagai kisah sukses dan ternyata memang beliau mengatakan, ya tentu berbeda tantangan dan kompleksitasnya. Indonesia negara yang besar dan kita negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kompleksitasnya bukan hanya dari sisi dimensinya, size-nya, tapi juga dari bentuk geografinya yang tidak selalu mudah untuk dipetakan, untuk diukur, untuk didaftarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus punya dedikasi yang lebih karena ternyata yang dilakukan ini benar-benar telah membawa berbagai harapan baru. Masyarakat saat ini tentunya lebih memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya, termasuk juga korporasi, perusahaan, dan para investor yang ingin menanamkan capital, uangnya di Indonesia juga punya certainty bahwa
kalau sudah tidak ada gap, tidak ada lagi overlap di sebuah kota atau kabupaten, maka seharusnya potensi terjadinya sengketa atau konflik juga bisa lebih minimal. Termasuk potensi terjadinya land grabbing dari para mafia tanah yang saat ini terus kita berantas dengan tegas. Dan yang terakhir, kunci suksesnya selain tadi melibatkan masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi, yang terakhir adalah mari terus menjadi ATR BPN yang adaptif. Darwin mengatakan, yang survive itu bukan yang paling cerdas atau yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif. Survive untuk menghadapi tantangan disruptif zaman yang hari ini sangat didominasi oleh kemajuan teknologi, termasuk transformasi digital yang harus terus kita ikuti. Jadi kalau melihat apa yang ada di layar ini dalam genggaman kita. Jadi semua sekarang dalam genggaman kita. Jadi orientasinya, 2 hari yang lalu saya baru menghadiri launching dari GovTech, portal digital nasional, namanya INA Digital. Diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan Kementerian ATR BPN termasuk di antara salah satu kementerian lembaga yang juga turut menjadi bagian. Dan akan terus dikembangkan, artinya layanan digital ini akan menjadi backbone dari birokrasi, dari reformasi birokrasi, dari birokrasi yang berdampak. Nah, Kementerian ATR BPN tidak boleh ketinggalan. Dan saya bersyukur karena kemudian walaupun termasuk yang terakhir, tapi dilibatkan karena dianggap bahwa ATR BPN memiliki layanan yang sangat mendasar bagi publik, terutama sertifikasi tanah elektronik. Jadi ini harus bisa segera terintegrasi dalam portal digital nasional tersebut. Dan tentunya layanan-layanan lain yang menyusul. Dan sekali lagi untuk itu SPPR punya peranan yang penting. Nah, adaptif terhadap teknologi terkini. Tadi saya bisik-bisik, saya tanya ini teknologi dari mana misalnya. Dan terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mengikutinya, ya tertinggal. Kemudian konsekuensinya adalah setiap kemajuan teknologi harus dibarengi juga dengan kesiapan sumber daya manusia. Rakernis, kemudian nanti ada diklat, kemudian nanti ada mobile training team, kemudian nanti ada apapun namanya. Tujuannya satu, meningkatkan, mengupgrade kualitas dari sumber daya manusia kita. Saya datang ke STPN beberapa minggu yang lalu. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Sleman, ya, di Sleman, Yogyakarta. Saya juga menyampaikan kepada para taruna-taruni STPN misalnya, harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk menguasai teknologi di bidang pertanahan. Karena memang itu yang menjadi pembeda antara masyarakat atau negara yang masih sangat konvensional dengan negara yang sudah menerapkan sistem teknologi terkini di tengah-tengah masyarakat. Kita menuju 104 kota kabupaten lengkap se-Indonesia di tahun ini. Bisa? Bisa? Oke. Harus bisa. Harus bisa. Minggu lalu saya menghadiri World Water Forum di Bali. Kemudian diminta bicara juga tentang air, walaupun kita ini kan tanah sebetulnya ya, tapi tanah dan air nggak bisa terpisahkan, betul ya? Jadi di Washington DC kita ngomong tanah, di Bali kita ngomong air. Tanah air memang tidak terpisahkan. Bicara ngomong tanah tadi, kita setiap kali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada berapa kali kata tanah coba?
Pernah ngitung nggak? Nah, nggak pernah ngitung? Coba nanti dihitung ya, bareng-bareng. Seingat saya ada 6 kali. Indonesia tanah airku. Coba hitung ada berapa kali lagu sependek itu. Ada 6 kali kata tanah. Betapa pentingnya kita mempertahankan tanah kita. Negara, tapi juga di tingkat individu, di tingkat komunal, itu juga betapa pentingnya rakyat itu mempertahankan tanah yang menjadi miliknya. Berdaulat itu dimulai dari tempat ia lahir sampai dengan tempat ia mati. Jadi betapa pentingnya kita menghadirkan keadilan atas tanah. Belum lagi kita bicara ekonomi value added-nya. Tahun lalu tercatat 6.600 triliun rupiah economic value added dari segala upaya yang kita lakukan selama ini. Belum lagi ketika kita berhasil mencegah, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan pertanahan, berapa ratus miliar, bahkan berapa triliun rupiah yang bisa kita selamatkan. Korbannya rakyat, negara juga dirugikan, tapi dengan kerja keras kita bisa mencegah itu semuanya. Bapak Ibu sekalian, tidak ingin berpanjang lebar lagi saya, yang jelas saya punya optimisme. Terima kasih atas kerja kerasnya, saya selalu senang setiap kali berkunjung ke daerah ketika sempat untuk datang ke Kanwil, ke Kantah untuk melihat secara langsung kondisinya, menyapa para pegawai. Dan bagi saya itulah leadership, itulah manajemen. Kehadiran seringkali punya nilai yang lebih dari apapun, karena artinya ada hubungan interpersonal yang dibangun. Saya juga berharap ini menjadi kultur, menjadi budaya organisasi kita. Para pemimpin jangan ragu dan jangan sungkan untuk terus reaching out, menyapa para anggota yang dipimpinnya. Karena itu sangat menentukan moral dan semangat juang mereka. Sebaliknya, jangan sungkan untuk menyapa para pemimpinnya karena itu juga memberikan energi balik. Sekaligus bisa kita sampaikan permasalahan yang ada, aspirasi, feedback, termasuk kritik yang membangun. Sampaikan dengan baik, bangun kultur ini di institusi kita, bukan hanya di SPPR tentunya, tapi di seluruh jajaran Kementerian ATR BPN se-Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih fokus dan lebih kokoh lagi dalam membangun Kementerian ATR BPN yang tadi sesuai dengan moto kita, semakin melayani, profesional, dan terpercaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan acara yang baik ini. Pak Virgo, selamat memimpin, menjalankan Rakernis selama kurang lebih 3 hari. Ini nginepnya di mana nih? Di sini semua? Pak Virgo juga? Oh. Pulang kan? Cibubur. Ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Nanti saya insya Allah akan terus turun ke lapangan ya. Tentu membagi tugas dengan hal-hal yang lain. Tetapi sebentar lagi juga akan 100 hari kerja itu akan berakhir di Juni, saya ulangi, akhir Mei ini ya sebetulnya ya. Nah insya Allah per hari ini kota kabupaten lengkap 19, karena 4 kemarin kita deklarasikan di Bali. Ada orang Bali di sini? Mana datang dari Bali? Ya, terakhir kemarin kita mendeklarasikan Tabanan, Bangli, Jembrana, sama Gianyar. Ya. Kemudian sudah menunggu ada sekitar 9, saya ulangi, ada sekitar 14 kota kabupaten lengkap lagi yang sudah siap kita deklarasikan. Jadi mudah-mudahan sebelum 100 hari
kita sudah bisa mendeklarasikan 33 kota kabupaten lengkap dari 104 kota kabupaten yang akan kita resmikan juga. Kalau layanan elektronik saya rasa lebih banyak lagi ya. Sudah lebih banyak, mudah-mudahan itu juga semakin menjangkau masyarakat kita, dan ini menjadi salah satu keseriusan kita untuk menjadi bagian dari transformasi digital layanan publik di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Menteri ATR Kepala BPN. Kami silakan Bapak untuk boleh kita berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin kami undang untuk berdiri. Kita akan berfoto bersama dari arah panggung. Kami silakan kepada rekan-rekan yang akan mendokumentasikan untuk mengambil posisi di atas panggung. Bapak Ibu yang ada di kanan dan kiri boleh merapat ke arah tengah Bapak Ibu ya, biar lebih akrab Bapak Ibu. Silakan, kami tunggu sebentar waktunya untuk boleh merapat dulu ke kanan, yang kanan dan kiri ke tengah. Dan kita arahkan pandangan kita ke depan bersama Bapak Ibu. Saya hitungkan, berikan senyuman dan semangat terbaik Anda. 3, 2, 1. Boleh dikepalkan tangan semangatnya barangkali Bapak Ibu ya. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, ada lagi barangkali ada yang baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk melanjutkan dengan ramah tamah Bapak Ibu. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan tentu setelah ini kita akan lanjutkan dengan ramah tamah dan juga penampilan band. Namun sebelumnya saya mengundang Ibu Jane untuk boleh memandu, ada informasi yang ingin disampaikan. Dan saya tutup perjumpaan di acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulai acara dengan satu pantun.